Berarti 1,5 juta. Ya. Nutupi itu Pak biaya? Oh enggak. Nombok berarti Pak? Boncos lah. Luar biasa. Berarti musim pandemi ini malah cuan. Banget. Ya, jadi teman-teman saya bilang gila karena pada saat memulai itu justru di saat itu teman-teman saya pada tiarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Masa pandemi membuat tidak hanya dunia kesehatan kerepotan, tapi juga yang paling terpukul adalah di bidang pariwisata. Tapi pagi ini kita akan berbincang bersama pelaku pariwisata di Banten yang bisa bangkit pada saat pandemi. Beliau ini satu di antara pengusaha shuttle yang tumbuh pada masa pandemi. Seperti apa sih strateginya dan kok bisa naik pada saat pandemi? Sekarang sudah bersama saya dengan Pak Erwin Suryana, Pak ya. Siap. Assalamualaikum, Mas Erwin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Beliau adalah pemilik Banten Tour Mandiri, ya, BTM. Nah, gimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih. Senang sekali bisa ketemu dengan Tribun News nih. Media online, salah satu media online terkemuka di Indonesia gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Siap, terima kasih atas kedatangannya Pak Erwin ya. Ini Tribun News, tribunbanten.com. Oke, Pak Erwin, gimana sekarang kondisi bisnis shuttle di Banten sendiri? Kalau kita bicara bisnis perjalanan wisata ya secara umum gitu, memang kondisinya itu masih memprihatinkan begitu ya secara umum. Karena apa? Ada banyak peraturan, ada banyak pembatasan sehingga orang tidak mudah untuk bergerak dari satu kota ke kota yang lain. Sebut saja misalnya orang mau terbang. Kalau dulu cukup beli tiket kan, selesai sudah kan. Kalau sekarang orang harus beli tiket, harus beli juga tes PCR atau antigen, macam-macam. Belum lagi prosedur pemeriksaannya juga banyak kan gitu. Apalagi kalau yang dari luar negeri harus plus karantina 7 hari, macam-macam kan gitu. Jadi membuat orang itu juga susah untuk melakukan perjalanan. Nah, tetapi bukan berarti bisnis pariwisata itu mati sama sekali gitu. Masih ada peluang-peluang bisnis lain yang bisa digarap. Dan itu kemudian menjadi cuan lah kira-kira gitu. Nah itu saya termasuk yang melakukan inovasi, inovasi pada masa pandemi itu, kemudian bisa mendapatkan cuan. Begitu pada bisnis perjalanan. Nah, jadi saya beralih atau shifting dari bisnis perjalanan wisata menjadi ke bisnis shuttle atau transportasi point to point. Alhamdulillah. Itu tahun 2020 awal pandemi. Berarti sebelum atau pas memasuki pandemi Pak kemudian mengalihkan pada saat pandemi. Pada saat badai pandemi lagi kencang-kencangnya itu. Maret 2020 ya? Iya. Betul. Lagi kencang-kencangnya pada saat itu memang saya udah punya bisnis transportasi tetapi untuk pariwisata ya. Ada lumayan banyak lah unit saya pada saat itu dan terpaksa harus nganggur gitu, parkir semua. Itu minibus gitu ya? Atau... Ya betul. Dan teman-teman saya pun mengalami hal yang sama. Jadi yang biasa dapat uang gampang begitu dari orang rental mobil, orang bepergian, pariwisata, tiba-tiba jadi zero gitu, mobil parkir semua. Nah saya tidak mau kalah dengan keadaan seperti itu. Saya berusaha melakukan sesuatu supaya karyawan saya tetap kerja, kantor saya tetap buka gitu. Kemudian tercetuslah yang tadi saya bilang bisnis shuttle itu. Dari kebetulan saya bukanya dari Cilegon, Serang, kemudian ke titik Bandung. Berarti Cilegon, Serang, Bandung. Ya. Kenapa memilih rute ini, Pak? Itu berdasarkan rapid survei yang saya lakukan. Riset kecil-kecilan berarti ya? Ya, riset kecil-kecilan. Memang traffic paling tinggi
kalau dari sisi jumlah rute di bus akap itu Jakarta dan Bandung. Itu yang paling banyak. Jadi saya memilih apakah saya akan memilih Jakarta atau Bandung antara dua itu. Tetapi kemudian saya memutuskan Bandung karena menurut saya lebih prospektif dibandingkan dengan ke Jakarta. Ke Jakarta pemainnya sudah terlalu banyak. Sehingga saya memilih Bandung dan alhamdulillah keputusannya ternyata tepat gitu. Tepat. Itu mulai beroperasi bulan apa ya, Pak? Saya merencanakan tuh dari bulan April, Kemudian 2020. ya 2020, April 2020. satu bulan setelah pandemi, kemudian melakukan riset, survei, perencanaan, develop sistem, 3 bulan, bulan Juli saya rilis. Bulan Juli saya rilis, kita sudah tayang di semua kanal online, sebut saja di Traveloka, misalnya di tiket.com, kemudian di Redbus, semua kanal online kita garap. Kemudian pada saat itu kita rilis, alhamdulillah respon pelanggan ya, respon pelanggan tuh cukup bagus, bahkan saya bilang sih di luar ekspektasi pada saat itu. Ternyata best lah. Nah, itu pertama ngoperasin berapa unit Pak yang untuk melayani itu? Jadwalnya berapa kali Ya, sehari? dari sekian unit yang BTM miliki pada saat itu kita hanya mengoperasikan 3 unit dengan 3 jadwal. 3 jadwal itu dari arah Bandung, dan dari arah sini. Dari arah Banten. Oh iya. Jadi 3 kali. 3 unit berarti? Dengan 3 unit, ya. 3 unit berarti kapasitas penumpang satu unitnya 14 kursi. 14 kursi. Nah, pada saat perjalanan merilis itu penumpangnya berapa Pak? Pertama awal-awal itu? Saya jalan 1 bulan itu hanya dapat penumpang 320 penumpang 1 bulan. Artinya rata-rata 10 penumpang. Bayangkan 3 jadwal dapatnya rata-rata sehari hanya 10. Berarti kan cuma 5 dari Bandung, 5 dari Serang. Oke, berarti itu tarifnya 1 kali perjalanan 150. Nah, 150 10 orang berarti 1,5 juta. Ya. Nutupi itu Pak biaya? Oh enggak. Nombok berarti Pak. Boncos lah. Bahasanya begitu kalau boncos. Berarti bulan pertama tuh boncos Pak. Boncos. Nah, itu bulan kedua terus gimana Pak? Nah, kemudian bulan kedua kita terus push promosi. Memang ada strategi kita promosi baik secara konvensional itu contohnya kita promosi door to door gitu. Kita bagi brosur di tempat perbelanjaan, kemudian di tempat Car Free Day pada saat itu. Pokoknya pusat-pusat keramaian kita bagi brosur itu yang konvensional. Kemudian yang kedua, digital marketing. Nah, digital marketing itu memang yang kita push betul. Dan alhamdulillah bulan kedua itu kemudian meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi 500 sekian penumpang, 500 lebih penumpang di bulan kedua. Dan itu betul-betul membuat tuh tim itu bergairah sekali gitu. Karena penumpang begitu tumbuh 2 kali lipat. Bulan kedua? Bulan kedua. Berarti ya oke. Dan bulan selanjutnya, bulan ketiga itu 700-an penumpang. Dan alhamdulillah pada saat itu kita sudah punya keuntungan lah ya. Udah nggak boncos lagi berarti? Udah nggak boncos lagi. Bulan kedua berarti ya? Ya. Bulan kedua udah nggak boncos ya? Sudah nggak boncos. Alhamdulillah bulan ketiga kita sudah profit. Dan alhamdulillah sekarang sih udah ribuan lah. Saya kalau sebut angka nanti orang pajak datang. Kalau unit sudah berapa unit Pak sekarang? Sekarang yang dioperasikan dari awal 3 ya. Sekarang ada 16 berarti. Ada 16 unit. Ada 16 unit yang kita operasikan. 16 unit jadwalnya 1 hari 7 kali. 7 kali. 7 kali. Dari pertama 3 ya sekarang 7 untuk rute Serang ya. Tapi kan kita ada rute lain, Rangkas 3 kali. Rangkas 3 kali. Bayah juga Pak? Ada bayah 2 kali. Gitu. Jadi dulu hanya tunggal dari Cilegon dan Serang, sekarang menjadi 3 titik yang dari Bantennya. Ada dari Rangkas dan dari Rangkas, Cilegon, Serang ya. Betul. Oke. Berarti 16 unit berarti ya? Ya, sekarang ada 16 unit. Sekarang nambah lagi 2? 4. Nambah 4 unit lagi? Yang lagi proses pengadaan ada 4 sekarang. Itu karena permintaan yang cukup banyak Pak ya? Betul. Luar biasa. Berarti musim pandemi ini malah cuan. Banget. Nah, itu cerita awalnya gimana Pak? Kan ketika pandemi itu kan perjalanan wisata kan
nyaris Ya, mati lah ya tanda Hmm. kutip. Nah, Pak Edwin waktu itu kan spare money untuk menjalankan bisnis itu ceritanya gimana sih Pak itu? iya. Jadi pada saat itu memang kita harus bisa ngambil keputusan cepat dan tepat supaya kita nggak rontok gitu. Saya menjual sejumlah aset pada saat itu. Di awal 4 unit kendaraan yang ada di garasi saya jual. Kurang lebih saya dapat uang mungkin hampir 1 M lah. Dan spare money itulah yang saya siapkan untuk eksekusi bisnis baru ini dan kemudian untuk bertahan selama berapa bulan masa sebelum untung lah gitu. Gitu. Jadi masa bertahan, jadi pada saat itu saya jual. Dan kemudian setelah menjual 4, sekarang saya nambah 16 unit. Ya, berarti balik berkelipat-lipat ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kembali rebound lah disebutnya, rebound. Nah, ceritanya pernah itu dibilangin teman gila itu gimana? Ya, jadi teman-teman saya bilang gila karena pada saat memulai itu justru di saat itu teman-teman saya pada tiarap. Jadi saya mengeksekusi bisnis shuttle itu pada saat operator lain itu memilih tidak beroperasi. Karena apa? Okupansi mereka turun, pendapatan mereka turun, kemudian ada sejumlah pembatasan operasi macam-macam lah di jalan. Kemudian mereka memutuskan mengurangi trip. Misalnya gini, ada operator bus A gitu, tadinya 6 kali, kemudian menjadi 2 kali. Ada operator bus B yang tadinya 2 kali, kemudian totally close. Nah, pada kondisi itulah saya membuka bisnis ini, gitu. Jadi orang lain mundur, saya maju gitu. Kemudian teman-teman saya bilang, lu cari mati di sini gitu. Nah, itu alhamdulillah memang saya berusaha berpikir terbalik gitu, tidak mainstream, tidak mainstream supaya harus berpikir gila Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya kemarin bahwa spare money itu kalau misalnya memang betul-betul habis-habisan ya, kalau misalnya itu sudah habis ya sudah gitu kan Pak ya. Kalau kalah memang saya sudah pada saat itu saya panggil seluruh karyawan saya, ada 12 orang pada saat itu. Saya bilang kalau ini bisnis baru ini selesai, ya berarti BTM itu tinggal lama. Kalian semua kita bubar bareng-bareng gitu, saya bilang gitu. Jadi karena memang kekuatan pada saat itu mungkin hanya 2 bulan atau 3 bulan gitu. Akhirnya mereka terima kondisinya, kemudian kita fight gitu. Alhamdulillah memang kita dapat momentum pada saat itu. Dan justru karyawan saya sekarang meningkat 3 kali lipat. Jadi dari 12 orang pada saat awal pandemi, sekarang ada 36 orang. Berarti 12 kemarin fighter semua itu ya? Dia sekarang masih ada dan memang betul-betul yang mengawal BTM di masa susah begitu. Mereka saya jadikan andalan-andalan semua. Luar biasa. Berarti pasar shuttle-nya lumayan tinggi ya untuk Serang atau Banten ke Bandung Pak ya? Saya rasa semua area ya, semua daerah pasar shuttle itu terbuka luas. Hanya tinggal bagaimana cara merebut pasarnya itu. Jadi itu saya kira selama ini banyak perusahaan-perusahaan shuttle yang beroperasi, baik itu yang berizin maupun tidak berizin, itu kebanyakan memang yang modal kurang atau manajemennya kurang. Nah itu yang kebanyakan rontok gitu, jadi tidak bertahan lama begitu. Nah saya belajar dari teman-teman yang mengalami seperti itu, kemudian saya menyiapkan diri untuk memang BTM shuttle ini dikelola dengan cara yang paling profesional, dengan sistem yang online sistem, dan semuanya itu bisa dikontrol secara manajemen. Segitu banyak karyawan, segitu banyak unit, segitu banyak titik, saya hanya bisa kontrol dari satu smartphone gitu. Jadi itu memang saya persiapkan matang betul soal itu. Berarti mengoperasikan semua ini lewat smartphone ya? Yes. Jadi bisa kemana-mana tinggal mantau bisnis gitu ya? Betul. Saya masih bisa jalan-jalan gitu ya. Dan bisnis saya tetap jalan gitu. Iya. Nah rencana ke depan gimana nih Pak Erwin? Yang jelas saya ingin membuat BTM itu tidak sekedar bisnis shuttle yang sekedarnya begitu, tetapi saya ingin membuat bisnis shuttle yang best gitu, yang terbaik dan menjadi market leaders di Banten. Saya sangat bangga sekali dengan pencapaian ini karena apa? Selama ini
tidak ada pemain bisnis shuttle yang memang asli itu dari sini. Ya, memang orang Banten yang punya perusahaan lokal gitu maksudnya, dan menguasai daerahnya sendiri. Ya, betul. Nah, kebanyakan bisnis shuttle di kota-kota lain itu Pemainnya, di tanda kutip ya, saya bilang tanda kutip dijajah gitu dari operator-operator luar yang masuk ke situ. Nah, itu yang betul-betul saya jaga supaya BTM ini tetap leading di basisnya dia. Di basisnya tuh dia di mana? Di Banten. Saya tidak ingin merambah ke daerah-daerah lain, tetapi saya ingin seluruh basis Banten memang kita kuasai dalam bidang itu, dan kita menjadi market leaders di situ. Itu saja. Berarti ada kemungkinan untuk membuka rute tempat lain ya selain Bandung ya? Pasti. Kira-kira mana lagi, Pak? Pasti. Rahasia. Ya, itu rahasia. Pasti itu sudah masuk itu. Sudah masuk program itu. Tahun ini mungkin, Pak? Atau yes, tahun ini. tahun ini? Membuka rute baru lagi berarti? Tahun ini kita ada mengeksekusi beberapa kantor yang ada di kita yang belum punya di Banten itu hanya di Pandeglang sama di Tangerang. Nah, insya Allah tahun ini akan terwujud itu. Kemudian kita juga akan membuka ke provinsi lain di luar Jawa Barat yang menghubungkan juga ke Banten. Jadi tahun ini insya Allah. Tapi masih tetap shuttle ya, bukan bus. Shuttle ya. Shuttle. Kita fokusnya di situ lah. Oke. Berarti ada rencana penambahan ekspansi bisnis lagi, Pak ya? Sudah masuk on plan 2022. Oke, Pak, mungkin ada tips-tips buat untuk berbisnis atau mulai berbisnis transportasi atau shuttle itu seperti apa sih, Pak? Kalau saya bilang sih seorang pengusaha ya, bukan hanya bisnis shuttle. Pengusaha itu modal pertama itu sebetulnya bukan uang. Modal pertama adalah kreativitas dia, semangat dia, jiwa petarung dia, dan itu menurut saya segala-galanya. Soal uang itu banyak di kita yang punya uang, lebih banyak dari saya mungkin, tetapi toh tidak bisa mengeksekusi, gitu loh. Jadi menurut saya itu dia modalnya, dan alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Tuhan, saya punya jiwa petarung, kemudian dan gila tadi ya. Itu dia. Saya bisa kalau mau mengeksekusi bisnis, saya bisa berhari-hari ada di depan laptop untuk merencanakan sesuatu secara detail sekali gitu. Jadi alhamdulillah saya punya talent lah untuk itu. Dan begitu dieksekusi segala sesuatunya sudah rinci. Detail berarti, Pak ya? Detail. Memang saya fokus ke yang detail. Berarti Badan Tor Mandiri ini sudah dari kapan sih, Pak, sebenarnya berdirinya? Perusahaannya, badan hukumnya dari 2011. Berarti 11 tahun ya. 11 tahun. Oh ya, 11 tahun. 11 tahun perjalanan dari tahun 2011 sampai 2020 bagus. Begitu masuk pandemi terseok-seok, Pak ya. Hampir mati bahkan ya. 11. Hampir mati karena zero income. Iya. Karena shuttle kemudian bisa bangkit lagi sampai sekarang bertahannya. Alhamdulillah. Tapi kira-kira untuk perjalanan wisatanya nanti gimana, Pak? Masih tetap menjalankan itu tetap perjalanan wisata atau nanti malah fokus ke shuttle-nya malah, Pak? Oh enggak. Jadi bisnis utama kita adalah 3 kan, tour, travel, transport. Jadi tiga lini bisnis itu akan tetap jalan, menunggu. Kalau untuk bisnis wisata sekarang sudah mulai hidup, berdenyut lah, walaupun belum normal, tetapi sudah mulai ada income masuk gitu. Dan kita tidak akan meninggalkan, justru itu tetap akan menjadi fokus tetap. Dan bisnis shuttle ini, bisnis baru adalah yang secara pengelolaan nanti juga akan sendiri gitu. Kita memang sudah punya manajemen juga sendiri. Kita persiapkan untuk divisi bisnis shuttle ini menjadi lini bisnis yang juga pokok gitu. Berarti tidak hanya sekarang malah bercabang ya, pandemi tidak hanya membuat mati, malah ada bisnis baru ternyata, Pak. Yes. Core bisnis yang lain kan? Yes. Oke, Pak, terima kasih Pak Erwin Suryana, semoga sukses, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Agung, luar biasa. Ekspansi bisnisnya. Oke, Tribuners, itu perbincangan kita bahwa pandemi ini memang sungguh
menurunkan banyak hal atau kemudian membatasi segala aktivitas. Tapi ternyata di saat ya tadi dari kesimpulan kita bahwa kita perlu berpikir gila dan berbuat gila, akhirnya kita harus melawan pandemi tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.